Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui beda antara husnudzon kepada Allah dengan tertipu terhadap rahmatnya Allah. Husnudzon kepada Allah adalah sikap yang mendorong seseorang untuk bergegas beramal. Itu husnudzon. Tetapi tertipu adalah ketika seorang hanya terbuai dengan janji-janji Allah, rahmatnya Allah, kemudian dia hanya diam menunggu dan tidak berbuat apa-apa. Kemudian bab berikutnya, faslun lawazimur raja. Apa saja konsekuensi daripada berharap rahmatnya Allah? Akan disebutkan nanti ada 3 konsekuensi dari berharap kepada rahmatnya Allah. Kalau tidak terpenuhi 3 ini, maka berharap kepada rahmatnya Allah hanya klaim di lisan belaka, bahkan itu akan menjadi sebuah al-amani, angan-angan saja. Beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi an ya'lama aw yu'lama anna man raja syai'an istalzama raja'uhu salatata umur. Di antara perkara yang patut diketahui bahwa siapa saja yang berharap rahmatnya Allah atau berharap sesuatu apapun, maka konsekuensi harapan yang benar itu adalah 3 perkara. Jadi di sini beliau ingin menggambarkan harapan terhadap apapun, ya. Ada orang berharap memiliki harta, ada orang berharap memiliki anak, ada orang berharap memiliki pekerjaan, ada orang berharap memiliki ilmu. Maka berharap tersebut benar, ya, apabila memenuhi 3 konsekuensi ini. Ahaduhuma, yang pertama, mahabbatu ma yarju, cinta kepada sesuatu yang diharapkan. Ini baru benar. Jadi kalau tidak mencintai, tidak mungkin dia bisa mengharapkannya. Ya, ada orang mengharapkan anak, maka dia pasti ingin dan suka cinta kepada anak-anak. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau orang tidak suka, tidak cinta kepada anak-anak, maka dia tidak akan berharap. Bahkan dia menghindari punya anak. Seperti orang yang memiliki hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal bagi dia, maka dia tidak akan berharap punya anak, dan dia tidak suka kalau dia punya anak dari orang tersebut. Ini biasa kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan nikah dengan niat talak. Ini ada sebagian orang melakukan pernikahan tapi di hatinya ada niatan talak. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kecukupan, kaya, tapi nggak mau repot. Biasanya ketika dia kerjaan libur, ya, beberapa saat, kemudian dia pergi ke luar negeri, kemudian mereka sudah punya keluarga di kampung halamannya, tapi sengaja pergi ke luar negeri untuk nikah tapi niat talak, nikah sementara.
Berapa lama dia tinggal di luar negeri itu? Misalnya 1 bulan, maka dia nikah hanya untuk sebulan, kemudian ditinggal, talak. Nah, orang seperti ini, ya, dia benci dan tidak suka kalau punya anak dari perempuan yang di tempat dia itu nikah dengannya talak. Maka orang seperti karena memang tidak berharap punya anak, makanya dia tidak suka. Dia berusaha sekeras mungkin, sekuat mungkin bagaimana tidak punya anak. Karena memang dia tidak berharap punya anak, maka dia tidak suka, tidak mencintai akan punya anak. Beliau mengatakan di sini, jadi konsekuensi orang yang berharap rahmatnya Allah atau berharap apa saja, maka dia mestinya mencintai sesuatu yang diharapkan tersebut. Kalau dia tidak mencintainya, maka biasanya harapannya itu sekedar angan-angan. Kalau dia tidak mencintainya. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, maka seorang hamba yang mengharapkan surga, ya, maka otomatis dia pasti mencintai surga tersebut, pasti. Kalau dia tidak cinta surga, maka dia tidak akan berharap surga. Tapi ingat, surga itu ada jalannya. Maka konsekuensinya juga dia mesti mencintai jalan masuk surga. Jalan menuju surga dia cintai juga. Ini konsekuensi berharap surga yang benar. Apa itu? Dia mesti mencintai surga dan semua jalan menuju surga. Pasti harus dia cintai. Amal soleh, ketaatan, iman, tauhid, sunnah Rasul, ini cintai. Kemudian juga akhlakul karimah, akidah yang benar, dia mencintainya. Karena apa? Karena dia berharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, surganya Allah. Dan surganya Allah itu diperoleh dengan jalan ketaatan. Maka konsekuensi yang pertama, dia harus mencintai surga tersebut dan semua jalan menuju surga. Sedekah, jalan menuju surga, maka dia harus mencintai sedekah. Sholat juga demikian. Jadi kalau kita mengaku berharap surga tapi tidak suka sholat, maka jangan mengatakan berharap surganya Allah. Karena salah satu jalan menuju surga itu adalah mengerjakan ketaatan, diantaranya adalah sholat 5 waktu. Demikian pula perkara-perkara sunnah. Rasulullah mengatakan, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sholatlah di malam hari sementara banyak manusia tidur lelap, maka niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Kita berharap surga tapi tidak mau dan tidak suka qiyamul lail. Maka berharap seperti ini adalah berharap yang tidak sempurna. Kalau kita berharap surga, maka kita mencintai semua sarana menuju kepada surga. Al-thani, yang kedua, jadi konsekuensi berharap rahmatnya Allah adalah khaufuhu min fawatihi. Dia takut tidak bisa mendapatkannya. Jadi yang pertama tadi, dia suka, dia cinta akan sesuatu yang diharapkan. Yang kedua konsekuensinya, dia takut, khawatir jangan-jangan lewat dan dia tidak bisa mendapatkannya. Jadi takut, ada rasa takut. Jadi kalau dia berharap surga, ya, selain dia cinta kepada surga, maka dia juga takut, khawatir jangan-jangan surga itu dia tidak dapatkan, jangan-jangan dia malah jauh dari surga. Maka dia akan takut kepada penghalang-penghalang masuknya surga. Dia takut lawan daripada surga, yaitu neraka. Dan dia pun merasa takut semua sarana yang akan memasukkan ke dalam neraka. Takut yang paling utama kekufuran, takut murtad. Ini konsekuensi orang yang berharap rahmatnya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak perlu takut murtad, ini justru kebalik. Ini perkataan yang tidak dikatakan oleh orang yang beriman, yang berharap surganya Allah. Ada yang mengatakan jangan takut murtad, nggak apa-apa, gampang kalau murtad masuk Islam lagi. Ini perkataan orang yang meremehkan. Surganya Allah itu mahal, nanti akan ada keterangannya. Jadi
Konsekuensi yang kedua, kalau kita berharap surganya Allah, berharap rahmatnya Allah, kita pasti takut jangan-jangan kita ini tidak mendapatkan surga dan kita akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita takut. Takut kekufuran, takut kesyirikan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim takut kepada kesyirikan. Beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim selalu berdoa, dalam Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan anak cucuku supaya jangan sampai beribadah kepada berhala, kesyirikan. Takut dia ini. Makanya dia minta kepada Allah dijauhkan dari peribadatan kepada selain Allah. Makanya juga jangan sampai kita bosan belajar tauhid, belajar lawannya tauhid yaitu kesyirikan. Kenapa demikian? Itu tujuan inti kita, masuk surga, selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses. Sehingga terus kita pelajari surga dan neraka, jalan menuju surga, kemudian apa saja yang memasukkan orang ke dalam neraka harus kita pahami betul. Lalu yang ketiga, ats-tsalitsu sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Ini yang paling penting. Jadi tidak hanya cinta kepada surga, kalau kita berharap surga, lalu kita takut masuk neraka, nggak dapat surga. Yang ketiga, berusaha keras untuk mendapatkan yang diharapkan semampunya, artinya sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ada usaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, sama dengan kalau kita ingin kaya, maka tidak mungkin hanya berharap dengan lisan atau berharap dengan hati, tapi pasti dia akan menyukai kekayaan. Karena orang kalau nggak menyukai kekayaan, dia akan abaikan. Dan semua manusia diciptakan oleh Allah punya tabiat suka kekayaan. Nggak ada orang nggak suka kaya. Bohong kalau ada orang mengatakan saya tidak suka harta. Karena Allah mengatakan tabiat manusia itu wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian semua pasti suka kepada harta yang banyak. Sekali lagi bohong kalau ada orang mengaku tidak suka harta, tidak suka uang. Bohong. Karena ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Allah, tabiat manusia suka harta. Hanya satu orang yang tidak suka harta, atau dua saja. Yang pertama anak kecil yang nggak ngerti. Ditawari uang 1 juta, anak 1 tahun, tawari uang 1 juta, ditawari permen, dia akan pilih permen, nggak ngerti. Ini yang pertama. Yang kedua, orang gila. Orang gila dikasih uang nggak ngerti, karena akalnya nggak ada, hilang, maka dia buang uang tersebut. Atau yang ketiga, orang pikun. Ya, jadi hanya mereka. Bahkan orang gila sekarang pun kadang-kadang ngerti uang, suka harta. Orang gila jalan minta-minta, dikasih nasi bungkus tidak mau, mintanya uang untuk beli rokok, beli ini, beli itu. Ini sekarang orang gila pun maju sekarang. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang itu pengen kaya, maka pasti dia suka dengan kekayaan. Satu. Yang kedua, dia takut tidak akan mendapatkan kekayaan itu. Dua. Yang ketiga, dia berusaha sekuat tenaga mendapatkan kekayaan. Ini lumrah. Ini dalam urusan dunia pasti begitu. Apalagi dalam urusan surga neraka. Apalagi dalam urusan akhirat yang kenikmatannya itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan dunia. Sama sekali tidak ada bandingannya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan wa amma rajaun la yuqarinuhu syai'un min dzalika fahuwa min babil amani. Adapun berharap tapi tidak diiringi dari 3 perkara tadi, tidak mencintai yang diharapkan, tidak takut kehilangan yang diharapkan, tidak ada usaha mendapatkan yang diharapkan, maka itu masuk dalam bab angan-angan semata-mata. Ya, saya ingin masuk surga, pengen derajat yang paling tinggi, derajat surga Firdaus, pengen dekat dengan Rasulullah, tapi tidak mau sholat.
tidak mau menghindari larangan-larangan Allah. Ini namanya angan-angan kosong. Kalau dia mengatakan saya ingin dekat Rasulullah di hari kiamat kelak, dapat syafaatnya Nabi, mestinya dia orang yang paling mencintai apa saja yang memasukkan dia ke surga dan menjadikan dia dekat dengan Rasulullah. Kemudian dia takut tidak mendapatkan kedudukan tersebut, lalu dia berusaha keras melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang orang bohong sekarang ini, mengaku cinta Rasulullah, cinta Allah, berharap syafaat, tapi jauh dari sunnah Rasul. Yang dilakukan adalah perkara-perkara baru dalam agama, ya, getol sekali dengan perkara baru dalam agama, tapi disuruh melakukan hal-hal yang sunnah maka ditinggalkan, ya. Rawatib ditinggalkan, sunnah-sunnah puasa ditinggalkan. Tapi kalau giliran perkara-perkara yang baru yang diadakan, paling giat. Dan dia mengaku orang yang menginginkan berharap syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia dapat? Gak mungkin. Karena berharap yang benar kalau 3 konsekuensi terpenuhi pada dirinya. Warraja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Maka berharap rahmat Allah ini satu pembahasan, sedangkan angan-angan ini pembahasan yang lain, beda. Fakullu rajin khaifun wasairu 'ala tariqi idza khafa asra as-sair makhafatal fawat. Maka orang yang berharap itu pasti ada rasa takut. Berharap rahmatnya Allah, pasti selain dia mencintai rahmat Allah, dia pasti takut tidak mendapatkan rahmat Allah. Jadi siapa saya mengharapkan sesuatu, pasti ada rasa takut. Dan orang yang berjalan di sebuah jalan, ini contoh, ya, kalau dia sedang takut, kalau kita berjalan di perjalanan, kita misalnya jalan di tempat yang sepi, berkendaraan, motor kayak atau mobil, kita sedang takut. Apa yang kita lakukan? Kita akan asra'as sair. Pasti kita akan percepat perjalanan karena takut mudarat. Kita akan percepat laju mobil kita atau motor kita karena takut, yaitu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu selamat. Ini di dunia. Gak ada orang ketakutan di jalan kemudian nyantai sajalah, ya, sambil lihat-lihat kanan kiri. Gak ada. Pasti dia akan ngebut. Nah demikian pula karena dia orang yang berharap keselamatan di dunia, demikian pula orang yang berharap keselamatan di akhirat, maka dia ada rasa takut jangan-jangan nggak dapat, maka dia giat untuk beramal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa fi Jami' Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dari hadis Abu Hurairah, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahil jannah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa merasakan takut maka dia akan mempercepat jalannya. Pasti. Takut apapun di dunia atau di akhirat. Takut misalnya di hutan, di jalan itu kadang-kadang singa lewat, akan menyerang siapa saja yang lewat, maka pasti dia akan melaju perjalanannya dengan lebih cepat dari biasanya. Karena apa? Karena dia berharap selamat dari serangan binatang buas. Demikian pula kita kalau berharap surga, maka kita takut lawannya. Apa itu? Takut jangan sampai masuk neraka, jangan sampai nggak dapat surga, sehingga kita percepat, yaitu gerak kita untuk mempersiapkan diri mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mempercepat, maka dia pasti akan sampai ke apa yang ia harapkan, cepat sampai, ya. Ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang dagangan Allah itu mahal. Ini ungkapan analogi. Jadi kalau kita di dunia ini berdagang, jual beli, kita membeli sesuatu keperluan kita dengan uang kita, ya. Semakin keperluan itu bagus, maka semakin mahal. Makanan misalnya, semakin enak makanan itu biasanya semakin mahal.
semakin bagus, semakin berkualitas, semakin banyak vitaminnya, semakin menyehatkan, maka harganya semakin mahal dari biasanya. Ya, air dengan madu jelas lebih mahal madu. Kenapa? Manfaatnya lebih luar biasa. Makanan dengan obat, maka obat lebih mahal. Demikian seterusnya. Kenikmatan dunia yang lain, kalau kita pengen tidur nyaman, ya, kita bisa tidur di mana saja. Di lantai bisa, di tikar bisa, di karpet masjid bisa, ya kan? Di kasur busa bisa, spring bed juga bisa. Kalau kita pengen yang nyaman, otomatis biasanya lebih mahal. Kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Kita membangun rumah, kalau kita pengen rumah itu lebih bagus, lebih indah, lebih nyaman, pasti biayanya lebih mahal. Bahan-bahannya pun juga lebih mahal. Tidak mungkin tidak. Demikian pula kendaraan. Kalau kita pengen kendaraan yang lebih nyaman, lebih enak dirasakan, dikendarai, maka pasti kita akan mengeluarkan uang kita lebih mahal. Baik mobil, motor atau yang lainnya. Mobil juga demikian. Semakin nyaman, semakin bagus, semakin mahal. Ini di dunia, barang dagangan di dunia atau barang-barang di dunia. Jadi semakin bagus, semakin mahal. Demikian pula kata Rasulullah, ketahuilah barang dagangannya Allah itu mahal sekali. Jadi Allah pun juga punya barang dagangan yang dijual kepada kita, hambanya, dan itu mahal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, ketahuilah barang dagangan Allah yang mahal itu tidak lain adalah surga. Artinya apa? Kita diberitahu oleh Rasulullah bahwasanya surga ini nggak gratis, cuman nggak dibeli pakai uang, tidak dibeli pakai harta, dibeli pakai apa? Pakai amal dan iman. Sehingga semakin banyak ketaatan kita kepada Allah, kita itu sama dengan membayar dengan harga yang mahal surga tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau di dunia barang-barang yang mahal itu perlu kita keluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka tidak mungkin kita mendapatkan kenikmatan surga yang sempurna lalu kemudian kita ongkang kaki tidak melakukan perbuatan, tidak amal. Makanya uang atau pengganti uang yang kita gunakan untuk membeli surga itu adalah bekal. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ini yang kita gunakan untuk membeli surga. Apa itu? Carilah bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal yang terbaik itu adalah takwa. Apa isinya takwa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi orang paling kaya di dunia belum tentu bisa membeli surga. Orang yang paling miskin di dunia belum tentu tidak bisa membeli surga. Tapi orang yang takwa kepada Allah, dialah yang bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja setelah rahmatnya Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa Subhanahu wa taala kama ja'ala ar-raja li ahli al-a'mali salihah. Fakadzalika ja'alal khaufa li ahli al-a'mali salihah fa'ulima anna ar-raja'a wal khaufa an-nafi'a huwa maqtarana bihil 'amalus salih. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menjadikan berharap itu untuk orang-orang yang beramal salih. Jadi orang-orang yang berharap yang benar, berharapannya itu adalah orang-orang yang mau beramal salih. Maka demikian pula Allah menjadikan rasa takut untuk tidak mendapatkan rahmat Allah itu bagi orang-orang yang tetap beramal soleh. Jadi intinya adalah kalau kita ini berharap surga, maka kita berharap berusaha, dan kita takut berusaha, yaitu dengan amal, takut dengan amal. Ya, sama dengan kita takut diserang harimau, kita beramal, lari. Itu perbuatan kita menghindarinya. Kita inginkan rezeki Allah, kita menjemput. Kita bekerja, itu dunia. Demikian pula akhirat. Cuman bedanya kalau surga itu bukan dibeli dengan harta benda. Kemudian qala ta'ala, Allah berfirman,
innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka yaitu Allah, maka mereka adalah orang-orang yang selalu waspada. Ya, terus waspada dia. Ini orang-orang yang takut kepada Allah waspada, jangan-jangan mereka tergelincir. Jadi mereka selalu waspada, jangan sampai jatuh kepada perbuatan dosa. Dan orang-orang, yaitu mereka orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang iman dengan ayat-ayat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi mereka ini ada perasaan takut, kemudian mengimani Allah, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, yaitu mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan mereka. Ini otomatis konsekuensi daripada takut azabnya Allah, maka dia betul-betul menghindari kesyirikan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, yaitu orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka amalkan sementara hati mereka takut. Perhatikan di sini, ada orang beramal tapi takut, ada rasa takut. Nanti akan ada keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Takut apa? Mereka ini akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka lah orang-orang yang bergegas mempercepat diri dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang menang. Waqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi an Aisyah. Jadi Aisyah pernah menanyakan ayat ini. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan sifatnya orang-orang yang beriman itu begini, lalu mereka beramal, tapi mereka takut. Ya. Lalu Aisyah bertanya, qalat sa'altu Rasulullahi an hadhil ayah faqultu ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, maksudnya orang-orang yang beramal soleh tapi takut itu, apakah mereka ini orang-orang yang minum khamr sehingga ada rasa takut masuk neraka, kemudian mereka berzina, kemudian mereka mencuri? Yang dikatakan Allah, mereka ini orang yang takut hatinya meskipun beramal, ya. Maka apa kata Rasulullah? Qala la, bukan wahai Aisyah. Jadi Aisyah itu pernah beberapa kali salah paham. Di antaranya ayat ini. Jadi Aisyah salah paham, oleh karena itu sempat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang yang beriman, yang beramal soleh lalu takut hati mereka itu? Apakah maksudnya mereka ini adalah orang-orang beriman tapi masuk atau jatuh dalam dosa besar? Ini maksudnya. Ternyata bukan itu maksudnya, kata Rasulullah. Ya bintas Siddiq, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, istrinya sendiri. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla tutaqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Bukan itu wahai Aisyah. Mereka orang-orang yang beriman yang takut itu bukan itu. Bukan takut, bukan mereka beriman tapi jatuh kepada dosa besar, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka puasa, mereka sholat, mereka bersedekah dan amalan-amalan yang lain, tapi di hati mereka ada rasa takut, jangan-jangan amalan mereka tidak diterima. Ini maksudnya. Jadi imbang, ada berharap, ada rasa takut. Berharap dia kejar surga dengan amal saleh, takut jangan-jangan tidak diterima amalannya sehingga nanti masuk neraka. Sehingga mereka terus memperbaiki niat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka sifatnya? Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu ciri-cirinya orang-orang yang berharap rahmatnya Allah dengan benar. Apa itu? Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ketakwaan, dalam amal soleh, berlomba-lomba dulu-duluan. Ya, kalau dalam urusan kemaksiatan
berlomba-lomba untuk paling jauh daripada daripada dosa dan kemaksiatan. Wa qad ruwiya min hadithi Abi Hurairah aidan, dan diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah juga. Apa kata beliau? Wallahu subhanahu wasafa ahlas sa'adati bil ihsani ma'al khaufi wa wasafa al ashqiya'a bil isaati ma'al amni. Allah Subhanahu wa taala itu mensifati orang-orang yang bahagia itu dengan perlakuan kebaikan, yaitu beramal soleh disertai dengan rasa takut. Takut apa? Takut jangan-jangan tidak diterima amalannya. Makanya para ulama mengatakan jangan terlalu pede, jangan terlalu yakin bahwasanya amalannya pasti dikabulkan. Kita hanya bisa berbaik sangka kepada Allah. Kita hanya bisa menduga kuat insya Allah amalan kita diterima, karena kita melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tapi yakin 100% pasti diterima, ada rasa takut dalam hati kita. Jangan-jangan tidak tepat, jangan-jangan niat kita kotor, jangan-jangan masih ada ria, jangan-jangan ada keinginan dipandang orang. Takut, sehingga berusaha untuk menyingkirkan niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mensifati orang-orang yang celaka di akhirat kelak dengan apa? Dengan perbuatan dosa, dan dia tenang-tenang saja. Hati-hati kalau seandainya kita ini berbuat dosa kok tidak dapat ujian. Ya. Hati-hati kalau kita ini melakukan dosa besar tapi kok aman nyaman. Hati-hati kalau kita ini melakukan perbuatan dosa-dosa yang besar kok tambah lancar rezeki kita. Hati-hati, jangan-jangan itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yaitu kami ulur, kami kasih jebakan dan mereka tidak merasa. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, hidupnya nyaman, rezekinya tambah banyak, ya, tambah sehat, tidak ada permasalahan yang berat. Ini adalah jebakan dari Allah berupa nikmat dunia, sehingga dia tambah jauh, tambah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dia dan tidak ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Oleh karena itu bersyukur kalau kita ini istiqomah, sedang istiqomah, taat, kemudian kita terjatuh kepada perbuatan dosa satu saja. Tadinya taat, setiap hari kita taat, ya. Lalu kemudian kita suatu hari, yang namanya manusia kadang-kadang tertarik dengan dunia. Lalu kita jatuh kepada satu perbuatan dosa. Nah, kita jatuh kepada satu perbuatan dosa, ternyata apa? Kita diuji oleh Allah. Kehilangan uang, misalnya. Berapa hilang? Dompet hilang. Uang, KTP, ATM habis hilang. Bersyukurlah. Barangkali saja Allah Subhanahu wa taala menegur kita dari perbuatan dosa tadi, sehingga Allah mengurangi harta kita sebagai ujian, supaya kita ini apa? Mikir apa sebabnya kok bisa hilang dompet saya? Oh, ternyata semalam saya melakukan perbuatan dosa. Ini teguran dari Allah. Kadang-kadang seorang itu istiqomah, taat, sholat berjamaah 5 waktu, tiba-tiba apa? Malas, ya. Ketika adzan subuh malas, dia bangun, dengar adzan subuh tapi kok malas, akhirnya diteruskan tidur. Akhirnya apa? Bangun-bangun jam 7, 12. Ya, hati-hati. Kalau ternyata besoknya lagi seperti itu kok nyaman, kok tambah lancar usaha, rezeki tambah lancar, gak sakit. Hati-hati, barangkali itu jebakan Allah. Nah, kalau seperti ini biasanya bertambah dosanya, dan akhirnya nanti dihabisi oleh Allah dalam keadaan putus asa. Tapi kalau kita sekali saja sengaja meninggalkan sholat jamaah, misalnya sebagai laki-laki yang kita tahu bahwasanya Nabi mengancam orang-orang mukmin laki-laki yang tidak sholat berjamaah akan dibakar rumah-rumahnya. Meskipun Nabi tidak membakar akhirnya, karena ini berkaitan dengan takhalluful wa'id, bukan ikhlaful wa'ad, bukan, beda. Jadi Rasulullah ngancem orang-orang laki-laki yang nggak ke masjid akan dibakar rumahnya, tapi tidak dibakar.
Karena memang ada kaum wanita, anak-anak, orang sakit, orang tua yang tidak wajib ke masjid. Jadi tidak bisa dikatakan Rasulullah nggak membakar rumah, buktinya berarti nggak wajib. Tidak bisa. Kenapa demikian? Ini berkaitan dengan takhalluful wa'id. Jadi tidak memenuhi ancaman itu baik, justru baik. Beda dengan ikhlaful wa'ad, mengingkari janji, lain lagi. Karena kalau tidak memenuhi ancaman, tidak mewujudkan ancaman, ini adalah sifat kasih sayang. Ya, beda dengan ikhlaful wa'ad, mengingkari janji. Ini dusta dan khianat. Misal, guru di sekolah mengatakan kepada muridnya, besok nggak boleh ada yang terlambat sama sekali. Ya, tidak ada alasan apapun. Barang siapa yang terlambat, maka dihukum berdiri 1 jam di depan kelas. Misalnya begitu. Besok ternyata ada yang terlambat 1 orang. Kemudian apa? Kemudian dia ditanya, ngapain terlambat? Ancamannya tadi apa? Berdiri 1 jam. Ditanya, kenapa terlambat? Ya, mohon maaf, tidak ada kesengajaan. Kemudian tadi itu saya berangkat, kemudian jatuh, mohon maaf, tolong dimaafkan, jangan dihukum. Ternyata apa? Ancamannya dibatalkan. Kesian. Maka ini kasih sayang, bagus. Ya, karena ini apalagi sekali saja. Nah, beda kalau orang itu mengingkari janji, maka ini adalah dusta dan khianat. Saya besok kasih kamu uang 1 juta. Pasti besok jam 3 sore. Ternyata nggak ada. Ini namanya apa? Dusta dan khianat. Beda dengan yang namanya yaitu takhalluful wa'id. Nah, kita lanjutkan di sini. Maka orang-orang yang bahagia di akhirat kelak itu disifati dengan perbuatan ketaatan yang baik disertai dengan rasa takut. Jangan-jangan tidak diterima amalannya. Kalau orang-orang yang celaka di akhirat disifati dengan berbuat buruk disertai dengan rasa aman. Artinya apa? Kok tidak ada apa-apa, dia melanggar, kok nyaman, dia melanggar, kok lancar usahanya, dan lain sebagainya. Hati-hati. Makanya sekali lagi, bersyukurlah ketika kita ini berbuat sebuah dosa, lalu Allah menegur dengan musibah, dengan kehilangan, dengan sakit. Mari kita koreksi diri. Misalnya sekarang tiba-tiba kehilangan sepeda motor. Ya. Mestinya selain kita ini berharap pahala dari Allah, coba kita muhasabah, saya habis berbuat dosa apa? Oh, ternyata yang tahu ya kita saja, hanya Allah dan kita. Oh, ternyata saya kemarin lusa, kemarin-kemarinnya lagi sempat mencaci si fulan. Oh, kemarin yang dulu itu sempat saya itu menghina orang. Oh, mungkin orang lain tersinggung dengan perkataan saya. Koreksi. Jadi Allah menegur dengan adanya musibah ini. Kalau dibiarkan terus, kita nggak ingat akhirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa man ta'ammala ahwal as-sahabati wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khauf. Barang siapa memperhatikan kondisi para sahabat Nabi ini orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang dikatakan oleh Nabi khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasi yang hidup pada zamanku, yaitu para sahabat Nabi. Kata beliau, siapa yang memperhatikan kondisi para sahabat Nabi, maka pasti akan didapati ya, amalan mereka luar biasa disertai dengan puncak rasa takut. Jadi amalan mereka sangat giat, amalan mereka sangat banyak. Ya. Barangkali kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah di saat Ramadan malam-malam sholat qiyam Ramadan di masjid tanpa menyuruh, langsung berdatangan. Satu malam datang banyak, besoknya tambah banyak, besoknya lagi nggak cukup masjidnya. Maka Rasulullah takut dianggap wajib, sholat tarawih ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa artinya di sini? Para sahabat adalah generasi yang paling semangat melaksanakan sunnah Nabi. Beda dengan kita. Kalau mendengar itu sunnah, alhamdulillah cuman sunnah. Itu kita kadang-kadang gitu ya. Dan itu nggak baik. Kalau kita mengetahui sunnah, mestinya kita semangat. Ini sunnah, petunjuk Rasulullah pasti berpahala. Kita berusaha melakukannya sekuat tenaga. Ya. Jadi kita tinggal melihat saja hati kita masing-masing. Kalau ada permasalahan,
Ada perbedaan pendapat antara wajib dengan sunnah. Kemudian ternyata ada yang berpendapat sunnah. Tanyakan kepada hati kita. Kalau hati kita ini senang, alhamdulillah, cuman sunnah, berarti iman kita ini masih lemah. Ya. Tapi kalau kita merasa itu sunnah, petunjuk Rasul, kalau bisa saya lakukan dengan sekuat tenaga, maka itulah orang yang beriman dan orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa nahnu jama'na baina taksiri balit tafriti wal amni fa hadha siddiq yaqulu wadittu anni sya'ratun fi janbi 'abdin mu'minin dzakarahu Ahmadu anhu. Sedangkan kita berbeda dengan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu amalnya giat, banyak. Makanya para ulama mengatakan pertikaian zaman sekarang ini antara bid'ah atau tidak bid'ah, perkara-perkara yang dilakukan oleh orang sekarang, apakah ini bid'ah atau tidak, sehingga bertikai orang-orang sekarang ini, tengker, ya, bantah-bantahan, gampang. Kita lihat sahabat Nabi, tanyakan kepada mereka. Mereka para sahabat Nabi itu orangnya malas beribadah atau giat beribadah? Jawabannya orang yang paling giat beribadah adalah para sahabat Nabi. Tanyakan lagi, kenapa mereka tidak melakukan apa yang kau lakukan hari ini, perbuatan-perbuatan yang diklaim sebagai sunnah, padahal tidak ada dalil dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Apa artinya di sini? Kita ini jauh dengan mereka. Kalau kita jauh dengan mereka, mereka giat beribadah, giat beramal saleh, melihat Nabi melakukan langsung ditiru. Kemudian orang-orang kita sekarang mengadakan suatu amalan, kemudian diklaim sebagai sunnah, padahal Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan. Lalu mengklaim bahwasanya ini adalah semangat dalam beribadah, sementara sahabat Nabi tidak pernah melakukannya. Maka kita ini terkumpul pada diri kita ini meremehkan, menyia-nyiakan, lalu kita merasa tenang ketika meninggalkan amalan. Fahada, maka inilah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, padahal Abu Bakar Siddiq, coba perhatikan perkataan beliau, aku ingin menjadi sya'ratun, satu helai rambut yang berada di kepala seorang hamba yang beriman. Disebutkan oleh Imam Ahmad dari beliau. Apa artinya? Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai manusia terbaik setelah para nabi, orang yang dijamin masuk surga padahal dia masih hidup, Abu Bakar bersama 10 orang yang lainnya, ya. Kemudian dia khalifah setelah Rasulullah wafat yang pertama kali. Artinya apa? Orang ini pasti masuk surga sudah. Tapi dia apa? Dia ada rasa takut. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan tidak selamat dari neraka. Maka dia pernah berharap menjadi sehelai rambut orang mukmin. Apa artinya? Saya ngikut orang mukmin. Orang mukmin kan pasti masuk surga, sehingga saya terbawa masuk surga. Saya tidak mempertanggungjawabkan amalan-amalan apa-apa. Saya ngikut saja, kata dia. Ini angan-angan atau harapan seperti ini karena rasa takut yang mendalam dari seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, kita skoros untuk adzan dan kita lanjutkan setelah adzan nanti. Allahu a'lam.
Kita lanjutkan, masih berbicara tentang rasa takut yang luar biasa yang ada pada generasi terbaik. Utamanya adalah sahabat Nabi yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sampai pernah mengatakan, saya ingin menjadi selai rambut yang dimiliki oleh orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kan masuk surga, maka dia ngikut saja sehingga dia tidak mempertanggungjawabkan amalan, ngikut orang mukmin. Beliau juga dikatakan wa dzukira anhu annahu kana yumsiku bilisanihi wa yaqul hadzal ladzi awradanil mawarid. Kata beliau, penulis mengatakan, dan juga pernah disebutkan dari Abu Bakar bahwa beliau pernah memegang lidahnya. Jadi lidahnya dipegang sambil mengatakan, lidah inilah yang akan memasukkan aku ke dalam neraka. Apa artinya? Lidah yang sangat-sangat lunak ini, ya, tidak bertulang, ngomong kadang-kadang tidak terkontrol, lepas begitu saja. Tapi ingat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari lisan kita melainkan di sana malaikat selalu hadir lagi mencatat. Jadi akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu jangan sampai lisan ini kemudian berucap lalu menjadi catatan yang banyak berupa keburukan. Rasulullah memberikan tips yang sangat baik, yaitu apa? Kalau tidak bisa berbicara baik, maka harus diam. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa kana yabki katsiran wa yaqulu bku fa in lam tabku fatabaku. Ada lagi riwayat tentang beliau Abu Bakar, ini masih berbicara tentang Abu Bakar, nanti akan ada yang lainnya. Beliau itu orang yang cepat sekali menangis. Makanya ketika Rasulullah sakit parah, ya, menjelang meninggal dunia, yang ditunjuk pengganti imam sholat adalah Abu Bakar. Lalu istrinya Nabi Aisyah, dan dia merupakan putrinya Abu Bakar, tahu kondisi ayahnya, bahwa ayahnya itu kalau baca Quran sedikit saja langsung tersentuh nangis, sehingga bacaannya akan tidak terasa nyaman didengar, dan bacaannya pun tidak lancar. Orang yang baca Quran lalu menangis, pasti bacaannya akan tidak terdengar. Ini kalau nangisnya benar, ya. Jadi dia tidak mampu melanjutkan bacaan kalau betul-betul menangis, gitu loh. Tapi kalau nangis dibuat-buat, nah itu ketahuan. Biasanya ketika baca Quran di tengah langsung nangis, nangisnya luar biasa, setelah itu langsung lancar lagi seperti nggak ada apa-apa. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tanda-tanda nangis yang dibuat-buat, ya, nangis bohong-bohongan. Tapi kalau betul-betul nangis tersentuh hatinya, dia tidak akan mampu melanjutkan, kecuali sesaat berhenti sejenak baru kemudian berusaha untuk melanjutkan. Dan ada, yaitu dampak dari tangisannya ini, kebacaannya itu sehingga tidak bagus, ya. Maka ketika Rasulullah menunjuk Abu Bakar menjadi pengganti imam sholat berjamaah karena Rasul sakit, maka diprotes oleh Aisyah, wahai Rasulullah, ayahku Abu Bakar dia itu cepat menangis, kalau baca Quran sedikit saja langsung menangis, maka kurang pas, maka tunjuk lagi orang lain selain ayahku. Maka Rasulullah mengatakan, Allah dan Rasulnya enggan kecuali Abu Bakar, Allah dan Rasulnya enggan kecuali Abu Bakar, sampai 3 kali mengatakan demikian. Lalu terdiam Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya disampaikan kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar tetap mengimami manusia meskipun dengan menangis. Nah, Abu Bakar ini orang yang cepat sekali menangis, cepat tersentuh hatinya. Maka dia pernah mengatakan, wahai manusia, menangislah kalian, artinya takutlah kepada Allah. Kalau kamu tidak merasa takut, maka fatabaku, buatlah dirimu itu menangis. Artinya apa? Paksakan untuk menangis, paksakan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini sedang senang gitu, ubah arah sekarang, yaitu tanamkan kepada diri kita masing-masing ini merasa takut kepada Allah dan azabnya, supaya tidak lepas kontrol, gitu loh. Makanya dalam Islam itu kita diperintahkan untuk mencari pengontrol kehidupan kita supaya enggak lepas kendali. Di antaranya apa? Dengan apa? Dengan mengingat kematian. Ya.
Mengingat kematian itu akan apa? Akan melunakkan hati, kata Rasulullah demikian. Ziaratul kubur, mengantar jenazah, menjenguk orang yang sakit keras, ya, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, membaca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat. Ini diantaranya kenapa? Supaya orang itu ingat kepada Allah dan ingat bahwasanya sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia. Oleh karena itu, selanjutnya lagi, wa kana idza qama ila salati ka'annahu 'udun min khasyatillah. Abu Bakar itu ketika dia sholat, maka seperti atau seakan-akan dia ini seonggok kayu yang ditancapkan, betul-betul diem. Kenapa demikian? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sedang ketakutan di hadapan sesuatu, dia akan diem, ya. Ketika dimarah misalnya, itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa utiya bi ta'irin faqallabahu. Abu Bakar pernah dibawakan seekor burung, yaitu yang ditembak atau yang diburu. Tsumma qala, artinya sudah mati burung ini. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Masida min saydin wala quti'at min syajaratin illa bima dhayya'at minat tasbih. Ketika dibawakan seekor burung yang mati karena ditembak atau dipanah atau semisalnya, maka beliau mengatakan tiada seekor binatang yang diburu dan tiada satu pohon yang ditebang melainkan karena dia melalaikan tasbih. Tapi sekali lagi, ini adalah athar yang tidak sahih. Nanti secara makna lain lagi. Jadi dalam sanad periwayatannya ada Muhammad ibnu Abdurrahman al-Qushairi, dikatakan oleh banyak para ulama bahwasanya perawi ini adalah yukhti'u katsiran, sering salah dalam meriwayatkan. Makanya hadisnya termasuk hadis yang lemah, sehingga perkataan ini tidak cukup dijadikan sebagai dasar hukum. Tapi mereka para ulama mengambil sisi maknanya, yaitu apa? Yaitu maknanya jangan sampai kita ini lalai untuk taat kepada Allah. Karena kelalaian untuk taat kepada Allah, tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir, itu nanti biasanya dapat musibah. Jadi kalau kita lalai kepada Allah sesaat saja, bisa jadi Allah memberikan ujian di dunia ini. Makanya ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, amalan dalam Islam ini banyak sekali, tunjukkan aku satu saja yang bisa aku rutinkan. Maka Rasulullah mengatakan, la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Kalau bisa terus menerus senantiasa lisanmu itu selalu basah karena berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma uhtudhira qala li Aisyah, tatkala menjelang meninggal dunia, Abu Bakar berkata kepada Aisyah, ya bunayya, inni asabtu min malil muslimin hadhil aba'ata wa hadzal hilaba wa hadzal abda fa asri'i bihi ila Ibnil Khattab. Jadi ketika mau meninggal dunia, masih sadar, dia sudah tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berdiri, tidak bisa beramal, tidak bisa sholat ke masjid, tapi masih bisa bicara, masih sadar. Apa kata beliau? Dia panggil putrinya Aisyah. Kata beliau, wahai putriku, sesungguhnya aku mendapatkan harta milik orang lain dari kaum muslimin. Artinya apa? Sekarang ini aku sedang mempunyai amanah. Di tanganku ini ada amanah, ada tanggungan. Apa itu? Satu, itu mantel, itu milik orang itu. Dua, hilab. Hilab itu bejana, kayak mangkok begitu. Sampai mangkok pun dikatakan demikian, diwasiatkan. Kemudian yang ketiga, ini yang agak lumayan, seorang budak ini bukan milikku, wahai putriku, ini milik orang lain. Ya, Umar tahu, Umar bin Khattab ini. Maka segeralah engkau kabari Umar bin Khattab bahwa 3 hal yang ada sekarang di rumahku ini adalah bukan milikku, tapi ini milik orang lain. Tolong kasih tahu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
yaitu tentang mantel ini milik si fulan, kemudian bejana yang mangkok ini milik si fulan yang lain, budak ini yang sekarang saya gunakan untuk bekerja dan lain sebagainya, itu sebenarnya milik si orang lain. Maka tolong kasih tahu Umar bin Khattab supaya dikembalikan kepada pemilik haknya. Wa qala wallahi lawaditu anni kuntu hadhihi syajarah tu'kalu wa tu'dadu. Sampai dia pernah mengatakan juga, Abu Bakar mengatakan, aku bersumpah demi Allah, aku ingin menjadi satu pohon ini. Jadi dia melihat sebuah pohon yang biasa dimakan oleh onta, maka dia mendekati pohon ini, lalu dia mengatakan, demi Allah, aku ingin menjadi pohon ini. Supaya apa? Supaya dimakan oleh ternak atau dipotong, ditebang oleh orang sehingga digunakan oleh mereka. Artinya apa? Aku takut mempertanggungjawabkan amalan. Jadi sampai luar biasa seperti itu. Bahkan dalam perkataan yang lain, qala Qatadah mengatakan, balaghani anna Abu Bakrin qala, telah sampai kepada aku bahwasanya Abu Bakar pernah mengatakan, waditu anni khadiratun ta'kulunid dawab. Aku ingin menjadi sayur-sayuran atau hijau-hijauan. Aku ingin menjadi tumbuhan hijau yang dimakan oleh ternak. Artinya apa? Takut mempertanggungjawabkan amalan. Sehingga kalau menjadi pohon dimakan ternak atau ditebang orang, digunakan untuk makanan atau yang lainnya, maka aku tidak akan mempertanggungjawabkan amalan. Tapi ini hanya angan-angan yang sifatnya tidak mungkin terjadi. Tapi apa? Ini merupakan bentuk rasa takut yang sangat-sangat luar biasa dari para sahabat Nabi, utamanya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti akan ada keterangan yang lain, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Abu Darda, Ibnu Abbas, dan yang lain sebagainya. Mereka pun juga mirip dengan Abu Bakar, rasa takut mereka sangat-sangat luar biasa untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.